Panji Gumilang merajalela. Bayangkan dia undang pendeta duduk di dalam gereja. Dua kabar berita terbaru yang akan kita bahas sampai tuntas. Berita yang pertama, Dedengkot Al-Zaitun, Panji Gumilang sebut masjid tempat orang yang putus asa, Ustaz Yahya Waloni balas telak. Berita yang kedua, pantas saja Panji Gumilang sering nyanyi lagu Yahudi Hevenu Shalom Aleichem, ternyata. Dedengkot Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang masih kerap menjadi pembicaraan publik. Hal ini lantaran dirinya diduga menyebarkan ajaran yang dinilai menyimpang dari syariat Islam kepada para santri. Selain itu, seperti yang telah beredar sebuah video yang menunjukkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang menyanyikan lagu Hevenu Shalom Aleichem, di mana lagu tersebut kental dengan salam orang Yahudi. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Panji Gumilang di depan para santri serta tamu yang hadir pada saat itu. Pada pemberitaan sebelumnya, ternyata Panji Gumilang memiliki alasan tersendiri mengapa ia mengajak para santri untuk menyanyikan lagu Hevenu Shalom Aleichem. Menurut Dedengkot Ponpes Al-Zaitun itu, Assalamualaikum tidak boleh dilakukan. Sehingga ia menyanyikan lagu tersebut karena salam berbahasa Ibrani itu dapat dibuat menjadi syair lagu. Namun, berbeda pendapat dengan Ustaz Yahya Waloni. Dalam ceramahnya ia menilai bahwa Panji Gumilang memiliki otak kafirun. Seperti dalam sebuah tayangan video pada kanal YouTube Hengki Abdullah Official, Ustaz Yahya Waloni geram saat Panji Gumilang mengatakan bahwa masjid menjadi tempat orang-orang yang pelit dan tempatnya orang putus asa. Pada awalnya, Ustaz Yahya Waloni menjelaskan lagu Hevenu Shalom Aleichem memiliki arti keselamatan damai sejahtera. Sama seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa di Indonesia. Maka dia menyanyikan Hevenu Shalom Aleichem, Yerusalem bahasa sebenarnya, Urshalima. Aleichem itu adalah keselamatan damai sejahtera. Shalom di Israel diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di Bandara Tel Aviv, ungkap Ustaz Yahya Waloni pada video dalam kanal YouTube Hengki Abdullah Official. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, sama dengan makna daripada Hevenu Shalom Aleichem, sambungnya. Dalam agama Islam, umat muslim menyebutkan kepada sahabat dengan ucapan selamat damai sejahtera bagimu menggunakan salam atau assalamualaikum. Berkaitan dengan hal tersebut, Ustaz Yahya mengatakan pemahaman Panji Gumilang mencampur adukkan argumen tersebut antara ajaran Islam dengan Kristen. Oleh sebab itu, dirinya berpendapat Panji Gumilang memiliki otak kafirun, ditambah lagi saat Dedengkot Ponpes Al-Zaitun itu menyatakan bahwa masjid menjadi tempat orang-orang pelit dan putus asa. Dia ini otaknya kafirun makanya dia bilang apa? Masjid dia katakan tempat orang-orang pelit, masjid tempat orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan, ujarnya. Ustaz Yahya mengatakan Panji Gumilang tidak menguasai paham tersebut. Ia berasumsi bahwa Panji Gumilang mengunjungi Yerusalem bukan berkaitan dengan Yahudi, namun dengan Kristen Ortodoks. Sebelumnya, telah viral pernyataan Panji Gumilang yang menyebutkan masjid sebagai tempat orang yang putus asa dan bukan pusat peradaban. Dalam video yang telah viral tersebut, pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang menyatakan orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang frustasi. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana, di sini tempat orang-orang putus asa masjid it, mengapa? Hanya duduk, dipaksa ngisi kaleng kotak amal keluar, selesai, ucap Panji Gumilang dalam video yang telah beredar luas di media sosial. Bahkan Dedengkot Al-Zaitun itu memprotes soal keberadaan kotak amal di masjid. Dia menilai itu sebagai hal yang memalukan karena para jemaah baru akan memberi uang ketika kotak amal diedarkan. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban. Nonsens, tidak ada, yang ada peradaban pungutan uang, keliling, kotak amal kalau itu peradaban memalukan, tambahnya. Hingga kini, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Panji Gumilang sudah naik status menjadi penyidikan.
Namun masih belum adanya seorang pun yang ditetapkan menjadi tersangka. Pantas saja Panji Gumilang sering nyanyi lagu Yahudi Heavenus Shalom Aleichem. Ternyata, Panji Gumilang sangat lekat dengan Israel atau Yahudi. Hal ini setelah videonya viral saat menyanyikan lagu Heavenus Shalom Aleichem di hadapan para santrinya. Nama Ponpes Al-Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah Salat Idul Fitri 1444 H mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Belakangan Ponpes Al-Zaitun kembali menuai kontroversi setelah kembali viral di media sosial di mana salah satu pimpinan Ponpes Al-Zaitun terlihat mengajak para santri untuk menyanyikan Salam Yahudi, Heavenus Shalom Aleichem. Bahkan dalam video viral itu, nampak juga laki hakim ikut bernyanyi bersama para peserta lainnya yang dipimpin oleh Panji Gumilang langsung. Laki hakim dalam video juga terlihat kebingungan dengan apa yang dia saksikan melihat Panji Gumilang bernyanyi Heavenus Shalom Aleichem. Pengamat terorisme Al-Haidar ungkap soal kedekatan Panji Gumilang dengan Yahudi. Salam Yahudi yang kerap kali diucapkan oleh Panji Gumilang dalam setiap pidatonya dengan dalih toleransi. Di mana menurut pengamat terorisme Al-Haidar, dulu memang kita senang dengan aliran NIIKW 9 ini karena waktu itu juga mengajarkan tentang rasionalitas, juga keadaban dan toleransi. Kemudian baru kita ketahui ternyata toleransi yang mereka maksudkan itu sebenarnya adalah sebuah sinkretisasi, ujarnya yang dilansir dari YouTube Tefone News. Al-Haidar menerangkan bahwa sinkretisasi adalah menggabungkan semua ajaran agama, agama Yahudi, ajaran agama Islam, Kristen disatukan menjadi satu. Kemudian cara ibadahnya juga digabungkan nanti orang-orang di sinagog, di masjid, di gereja. Itu digabung jadi satu tempat, ujarnya. Mereka juga menafsirkan bahwa yang namanya komunisme itu seperti itu, jadi nggak ada lagi negara, yang ada adalah komunitas-komunitas, yang ada adalah jemaah-jemaah, sambungnya. Kemudian, Tiara Harahap host Stephen menanyakan soal isu kedekatan Panji Gumilang dengan Israel atau Yahudi. Dulu tahun-tahun 1993 banyak rapat Baromik Abu Totok atau Panji Gumilang ini menyampaikan bahwa negara Indonesia ini bodoh karena tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan, ungkap pengamat terorisme. Menurutnya, Israel memiliki banyak kemajuan teknologi pertanian dan sebagainya. Bahkan penggemukan sapi Australia yang ada di Al-Zaitun diharapkan nantinya akan mengundang ahli-ahli atau sarjana dari Israel. Guna mengembangkan sistem pertanian terpadu, alasan pemilihan sapi karena waktu itu mantan Presiden Soeharto sangat senang dengan sapi. Di mana itu dianggap bahwa itu adalah cara masuk yang paling tepat menguasai negara afektif. Itu kemudian yang diprogramkan di dalam program-program itu waktu itu sudah menyatakan bahwa dia akan mempengaruhi politis-politis Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tuturnya. Al-Haidar menegaskan kembali soal isu kedekatan Panji Gumilang dengan Israel atau Yahudi sejak terjadi pada tahun 1993. Ini dimunculkan kembali untuk menyegarkan lagi bahwa keputusan Indonesia pada masa Soekarno yang menyatakan bahwa tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu adalah keputusan yang salah, ujarnya. Kita harus membuka hubungan diplomatik dengan siapapun, jadi saya melihat bahwa ambisi-ambisi Panji Gumilang ini sangat utopis. Tuturnya.